Halo komager, semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Unum Point, The Kecot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Man in the Wilderness yang dirilis pada tahun 1971. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih. Selain itu banyak juga nilai kemanusiaan dan pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun, tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Film dimulai. Cerita bermula pada tahun 1820 dengan memperlihatkan sekelompok manusia yang sedang melakukan perjalanan membawa perahu menuju sungai Missouri untuk berlayar memperdagangkan barang dagangan mereka. Dan ini adalah Zachariah Best, sang pemandu jalan mereka. Selain itu, Best juga ditugaskan untuk menyediakan makanan bagi mereka dengan cara berburu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun beristirahat dahulu di suatu tempat. Sementara Bess dan Laurie kala itu pergi ke hutan untuk berburu. Terlihat di sana Bess merasa kecewa disebabkan Laurie tidak berhasil membunuh hewan bidikannya. Karena hal itu, lantas Bess pun pergi menelusuri jejak hewan tersebut. Dan ketika beliau sudah menemukan jejak hewan itu, tiba-tiba seekor beruang besar datang menyerang beliau, membuat beliau sangat kewalahan. Melihat Bess dalam bahaya dan hampir sekarat, bodohnya di sini si Laurie bukannya menolong, melainkan dirinya malah kabur dan langsung memberitahukan hal itu kepada Kapten Henry. Captain Henry! Walaupun Kapten Henry dan anak buahnya berhasil membunuh beruang tersebut, namun mereka terlambat sebab keadaan Bess sudah sangat buruk. Jika saja si Laurie tadi segera menembak beruang itu, mungkin keadaan Bess tidak akan seburuk ini. Selepas melihat kenyataan itu, lalu di sana Kapten Henry pun menyuruh Dr. Ferris agar menjahit luka Bess. Breath is left in him. Oh, Captain. Come on, lads. Kemudian di sana Ferris memberitahukan bahwa keadaan Bess sudah hampir sekarat dan kemungkinan besar untuk hidupnya hanyalah sedikit. Mendengar laporan dari Ferris demikian, Henry mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin menunggu Bess di tempat tersebut sampai Bess meninggal sebab mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, lantas di sana Henry pun menyuruh Fogarty dan Laurie agar menunggu Bess dan menguburkannya saat meninggal. Namun jika esok pagi Bess tidak juga mati, maka Fogarty harus membunuhnya. Well, what if he ain't dead by morning? Kill him. Lowry, I want you to say some words. Now his fight's with you, God. Sebelum pergi, terlihat di sana salah seorang dari mereka yang merupakan orang India menghampiri Bess dan mendoakannya. Selain itu, dia juga memberikan sebuah kalung jimat dan menggantungkannya di leher Bess. Sesudah semuanya pergi, lalu di sana si Fogarty pun langsung menggali sebuah kuburan untuk Bess. Dig his grave. It'll be ready the minute. The way he hangs on like a gut-shot wolf. Man ought to know when his time's up. Paginya terlihat saat itu Fogarty membangunkan Laurie dikarenakan ada beberapa orang suku Indian yang melewat ke tempat tersebut. Lalu di sana Fogarty mengatakan bahwa orang-orang Indian itu pastinya sedang mengejar kelompoknya sebab mereka itu suka memburu manusia. Namun Laurie menegaskan jika melihat dari gelagat mereka semacam itu, mereka bukan sedang berburu, melainkan hanya lewat sebab Bess sudah memberitahukan hal tersebut kepada dirinya. Mendengar jawaban demikian dari Laurie, spontan di sini Fogarty marah. Nyanyahwanan kolot ya. Seperti itulah kira-kiranya.
leave you with him. Sesudah orang-orang Indian itu lewat, lantas di sana Pogarty pun menghampiri Bes. Dan di sini betapa terkejutnya Pogarty ketika melihat Bes masih hidup, padahal keadaan Bes saat itu sudah benar-benar sekarat. Disebabkan Bes masih hidup, lalu Pogarty pun berniat mau membunuh Bes dan menguburkannya sesuai perintah si Henry yang biadab. Melihat itu spontan Lowry pun melarang karena takut suara tembakannya itu terdengar oleh orang-orang Indian. Sadar akan hal tersebut, akhirnya Pogarty pun tidak jadi membunuh Bes. Akan tetapi kala itu juga dirinya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut setelah memberikan Alkitabnya kepada Lowry. Melihat Pogarty pergi dengan berat hati, akhirnya Lowry pun terpaksa meninggalkan Bes sendirian di tempat itu. Sebelum pergi, terlihat di sana Lowry meletakkan Alkitabnya di atas tubuh Bes. He fought against God. I'm sorry. Selepas Pogarty dan Lowry pergi, di mana saat itu Bes yang masih terbaring tak berdaya, beliau dihampiri oleh seekor serigala yang lapar dan mau dimakan tubuhnya. Melihat bahaya itu, Bes yang masih sadar pun langsung menggulingkan tubuhnya ke tepi sungai. Dan beruntungnya di sini serigala tersebut tidak kembali menghampiri beliau, hingga akhirnya beliau pun selamat dari bahaya tersebut. Setelah berada di tepi sungai, Bes pun tidak membuang-buang kesempatan, yakni beliau berusaha sebisa mungkin mengambil air dan memasukkannya ke dalam mulut, mengingat sudah 1 hari beliau belum minum. Namun ketika beliau sedang enak-enak minum, tiba-tiba di sana Bes mendengar suara kuda. Karena ditakutkannya orang yang menaiki kuda itu orang-orang jahat, akhirnya beliau pun terpaksa merangkak lalu bersembunyi di dalam lubang. Walaupun Bes sudah bersembunyi di dalam lubang, akan tetapi beliau tetap ketahuan oleh orang-orang tersebut, yang ternyata mereka itu adalah orang-orang suku Indian. Terlihat di sana kepala suku mereka merasa kasihan ketika melihat keadaan Bes yang benar-benar sangat memprihatinkan. Bahkan di sini dirinya tertarik untuk mendoakan Bes setelah melihat kalung jimat yang tergantung di leher beliau. Usai orang-orang Indian itu pergi dalam keadaan hampir sekarat, tiba-tiba di sini Bes teringat kepada perkataan almarhum istrinya yang bernama Nisa, bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu termasuk di dalam diri setiap insan. Namun kala itu Bes mengatakan bahwa beliau belum merasakan hal tersebut. You never felt it? Karena hal itu lantas Nisa pun menyuruh beliau agar merasakan tendangan si bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah merasakan tendangan si bayi, barulah di sini Bes menyadari bahwa Tuhan itu memang ada di dalam segala sesuatu dan mengurus segala urusan. Lalu di sana Bes mengatakan jika suatu saat Nisa melahirkan sementara beliau sedang tidak ada di rumah, maka Nisa jangan pernah merasa khawatir sebab beliau sangat mencintai dan peduli terhadap Nisa dan juga anaknya yang akan lahir. Selepas mengingat semua itu, tiba-tiba badai datang ke tempat tersebut. Karena hal itu lantas Bes pun memasukkan Alkitabnya ke dalam baju, kemudian menutupi tubuhnya dengan pasir untuk melawan rasa dingin yang mendera tubuhnya. Di waktu yang sama terlihat di tempat lain kala itu Pogarty dan Lowry sudah berhasil menyusul rekan-rekannya. Kemudian di sana Pogarty pun langsung menceritakan bahwa dirinya meninggalkan Bes dalam keadaan masih hidup. Tadinya mereka berdua berniat mau membunuh Bes, akan tetapi mereka takut suara tembakannya terdengar oleh orang-orang Indian. Mendengar Bes masih hidup, terlihat di sana ada salah seorang dari mereka yang tertarik untuk kembali menghampiri Bes. Namun Henry mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat. Di sisi lain dirinya juga sudah memutuskan untuk tetap meninggalkan Bes. Dan Henry sendiri merasa yakin bahwa Bes akan merasa senang dengan keputusan dirinya tersebut. I know he'd be proud of my decision. Kembali ke Bes setelah badai itu berlalu, sorenya beliau pun keluar dari lubang tersebut mendekati sungai. Sesampainya di sana Bes menemukan seekor udang karena lapar, lantas beliau pun memakan udang tersebut mentah-mentah. Selain udang, di sana Bes juga menemukan buah beri. Namun sialnya beliau tidak punya cukup tenaga untuk memetik buah tersebut, hingga akhirnya beliau terpaksa kembali merangkak ke darat lalu menutupi tubuhnya dengan dedaunan.
Keesokan harinya Bes terbangun dikarenakan beliau mendengar suara longlongan serigala. Karena hal itu lantas beliau pun bangkit. Selepas merangkak beberapa meter di sana, beliau melihat 2 ekor serigala sedang memakan daging seekor kerbau yang masih hidup. Karena terdorong rasa lapar, akhirnya Bes pun nekat mendekati mereka sambil membawa sebatang kayu di tangannya. Setelah berhasil menjauhkan kedua serigala tersebut dengan susah payah, lantas di sana Bes pun langsung mengambil sebagian kecil daging kerbau tersebut dan membawanya ke tempat yang aman, lalu memakannya daging yang masih berlumuran darah itu dengan sangat lahap. Sementara di tempat lain, Kapten Henry beserta anak buahnya yang sudah kembali melanjutkan perjalanan menemukan diri mereka bertemu dengan orang-orang Indian. Melihat itu spontan, Henry pun langsung menyuruh anak buahnya agar menembaki orang-orang tersebut tanpa alasan. Padahal di sini terlihat jelas bahwa kepala suku Indian itu sudah mengangkat tangannya yang menandakan bahwa mereka tidak ingin melakukan pertumpahan darah. Namun dikarenakan anak buah Henry terus menembaki mereka, akhirnya mereka pun kabur meninggalkan tempat tersebut dengan penuh dendam dan tanda tanya. I said fire! Move off! We're changing course, heading north. Usai ditembaki oleh anak buah Henry, lantas mereka pun kembali ke sukunya dan berdoa memohon petunjuk, yakni bagaimana baiknya mereka menghadapi Henry beserta anak buahnya yang tiba-tiba menembak mereka tanpa alasan yang jelas. Sedangkan di tempat lain terlihat saat itu Bes yang mencoba untuk berdiri sambil membawa tulang naasnya, beliau malah jatuh tigorolong. Namun beruntungnya Bes tidak kebablasan tigorolong kehanap disebabkan tangan beliau keburu berpegangan ke pohon yang ada di gawir tersebut. Dan saat Bes sedang enak-enak memakan sumsum dari tulang tersebut, tiba-tiba di sana beliau melihat ada sekelompok kecil pemburu yang melintas ke tempat tersebut sambil membawa seorang gadis dari suku Indian. Karena hal itu lantas beliau pun menggulingkan tubuhnya ke bawah agar keberadaannya tidak terlihat oleh mereka. Dan ketika Bes hendak kembali naik ke atas, sialnya beberapa orang suku Indian melewat ke tempat tersebut tepat di atas kepala beliau, sehingga beliau pun terpaksa bersembunyi di parit. Rupanya orang-orang Indian itu memang sengaja datang ke tempat ini untuk mencegat para pemburu tersebut karena telah berani mencuri gadis dari suku mereka. Dan setelah mendekat tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang para pemburu tersebut, sehingga terjadilah pertarungan yang sangat-sangat mengemplutkan, di mana kejadian mengerikan itu disaksikan oleh Bes dari kejauhan. Selepas pertarungan itu berakhir dalam keadaan badai, lalu Bes pun ngeronang mendekati tempat tersebut. Sesampainya di sana beliau berhasil menemukan sebilah pisau, satu baju hangat yang hampir terbakar, dan juga pisau cukur beserta kawat. Sesudah mendapatkan semua itu, kemudian beliau pun kembali ke tempat berlindungnya. Setelah keadaan kembali membaik, lalu di sana Bes pun mencoba menyalakan api dengan cara menggoreskan pisau cukur pada bilah pisau. Dengan bantuan sobekan kertas dari Alkitab, akhirnya api pun menyala. Tentunya hal itu membuat beliau sangat bahagia. Keesokan harinya, sesudah menemukan tempat berlindung yang aman, lalu di sana Bes pun membuat sebuah perangkap untuk menangkap kelinci. Dan usaha Bes pun tidak sia-sia, terlihat di sana seekor kelinci berhasil terjerat oleh perangkapnya. Kemudian Bes pun langsung menyisit kelinci tersebut, dan kulitnya beliau gunakan untuk melapisi tongkat agar tidak sakit saat dipakai menopang tubuhnya. Sesudah berada di dalam tempat berlindung, lalu Bes pun langsung mengobati luka yang ada di kakinya itu menggunakan dedaunan yang ditemukannya di hutan tersebut. Selepas itu, kemudian beliau pun tertidur.
Beberapa hari kemudian, selepas kakinya diobati, akhirnya keadaan Bes pun mulai membaik. Terlihat di sana beliau sedang membuat sebuah tombak. Setelah selesai, lantas Bes pun pergi ke tepi sungai dan berniat mau menombak ikan. Namun sialnya di sini wajah si bebenguk Henry malah muncul di ingatannya, sehingga menumbuhkan rasa dendam dan kebencian di dalam hati beliau, mengingat si Henry itu memang orang biadab karena sudah tega meninggalkan beliau dalam keadaan hampir sekarat. Hari berikutnya, Bes berhasil membunuh seekor puma yang terjerat oleh perangkapnya. Lalu beliau pun menyisit hewan tersebut, kemudian menjahit kulitnya dijadikan tas dan mantel. Karena keadaan tubuh beliau sudah benar-benar pulih, lantas hari itu juga Bes langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menyusul si tangkurak Henry untuk balas dendam. Selepas menempuh perjalanan yang cukup jauh, lalu Bes pun berhenti di suatu tempat untuk mencari isi perut. Namun bagi Bes, urusan mencari isi perut bukanlah hal yang sulit. Terlihat di sana beliau berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan dengan mudah. Dan ketika beliau sedang membakar ikan tersebut tanpa diduga, tiba-tiba ada beberapa orang suku Indian yang datang ke tempat tersebut. Melihat itu spontan Bes langsung memadamkan apinya, kemudian bersembunyi di balik batu sambil menunggu apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, salah seorang dari mereka berjalan mendekati sungai dan minum, yang ternyata dia adalah seorang perempuan yang sedang hamil. Sesudah itu lalu perempuan tersebut pun jongkok sambil tangannya berpegangan ke akar pohon yang tumbang. Sepertinya dia mau melahirkan. Karena penasaran, saat itu Bes pun mengintipnya dari persembunyian. Melihat wanita tersebut mau melahirkan, lalu di sini Bes jadi teringat kepada almarhum istri tercintanya yang meninggal saat melahirkan. Bes yang kala itu kebetulan sedang tidak ada di rumah, hatinya merasa hancur dan tidak mau menerima kenyataan tersebut, sehingga menjadikan beliau terpaksa meninggalkan putranya bersama orang tua Nisa alias Mitoha. Nah, He's your son, Zach. I should have been here. Don't you want to meet him, Zachary? No, not one day, maybe. setelah menunggunya beberapa saat, akhirnya wanita tersebut pun melahirkan bayinya dengan selamat. Melihat itu di sini Bes merasa terharu sekaligus menjadikan beliau semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan kehendaknya, dan apa yang telah ditetapkan olehnya itulah yang terbaik bagi setiap hambanya. Sesudah orang-orang Indian itu pergi, lalu Bes pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, terlihat di sana beliau menghitami terlebih dahulu bawah kelopak matanya dengan ruhak. Dalam perjalanan Bes sempat mencari hewan yang dapat dimakan untuk mengisi perutnya. Namun naasnya kala itu beliau tidak berhasil mendapatkan seekor hewan pun, sehingga beliau pun terpaksa kembali meneruskan perjalanannya menyusuri gurun salju dalam keadaan perut yang sangat lapar kukurukan. Malamnya terlihat di tempat lain saat itu Pogarty yang kebetulan sedang berjaga tiba-tiba dari arah hutan dirinya melihat Bes mendekati tempat tersebut. Melihat itu dengan penuh ketakutan, Pogarty pun langsung menembaknya. Namun setelah diperiksa ternyata itu bukan Bes melainkan Lowry. Tentunya kenyataan tersebut membuat Pogarty merasa sedih dan hampir tidak percaya. Sebab tadi Pogarty melihat jelas bahwa itu adalah Bes. Rupanya semenjak Pogarty meninggalkan Bes, dirinya selalu dihantui bayangan Bes karena rasa bersalah sudah tega meninggalkan Bes dalam keadaan hampir sekarat. Paginya Bes pun kembali melanjutkan perjalanannya melewati badai salju yang tebal. Di waktu yang sama Henry dan anak buahnya saat itu sudah berhasil mencapai sungai Missouri. Namun naasnya mereka terlambat karena sungainya keburu membeku mengingat kala itu sudah masuk musim dingin. Hingga akhirnya mereka pun terpaksa kembali meneruskan perjalanannya lewat darat. Sedangkan Bes selepas menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya beliau pun sampai di suatu tempat dan menemukan seekor kelinci yang terluka. Lantas beliau pun mengambil kelinci tersebut dan membawanya ke tempat berlindung sementara. Sesudah menyalakan api, lalu di sana Bes pun langsung mengobati kaki si kelinci tersebut, kemudian membacakannya sebagian dari isi Alkitab yang dibawanya. Rupanya semenjak Bes meninggalkan tempat terkapar, beliau banyak sekali menemukan pelajaran tentang ketuhanan, sehingga menjadikan hati beliau lembut dan penuh kasih sayang. There is hope for a tree if
cut down, it will sprout again. Keesokan harinya Bess pun kembali meneruskan perjalanannya untuk mengejar si Henry dan anak buahnya. Hingga suatu hari akhirnya Bess pun berhasil menyusul mereka. Tentunya kenyataan itu membuat beliau sangat bahagia. Dan ketika melihat wajah si Henry di sini spontan, darah Bess pun langsung mendidih dan ingin segera membalaskan dendamnya dan melayangkan perut ke bebenguknya. Karena hal tersebut, lantas beliau pun berjalan mendekati mereka. Sementara saat itu Henry dan anak buahnya yang beristirahat tanpa diduga, tiba-tiba di sana mereka diserang oleh orang-orang suku Indian. Melihat itu lalu Henry pun menyuruh anak buahnya agar menembaki mereka. Namun naasnya terlihat di sana jumlah orang-orang suku Indian itu kini lebih banyak daripada sebelumnya. Karena memang sekarang mereka sengaja datang ke tempat ini untuk balas dendam karena Henry beserta anak buahnya sudah berani menembak mereka tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya pertempuran pun kembali berkanjut dengan sangat sengit. Serong, serong, satu. Walaupun Henry beserta anak buahnya memiliki senjata api dan juga meriam, akan tetapi orang-orang suku Indian itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Hingga akhirnya Henry beserta anak buahnya pun terdesak, bahkan anak buah Henry banyak yang meninggal. Di sisi lain, Bess yang sudah sampai ke tempat itu pun langsung membantu rekan-rekannya melawan orang-orang suku Indian tersebut dengan senjata tombak di tangannya. Dan ketika Bess sedang saling dedetken, tiba-tiba di sana kepala suku Indian itu menyuruh mereka agar melepaskan Bess dikarenakan dirinya seperti mengenali Bess. Setelah berada di hadapan Bess dan melihat kalung jimatnya, di sini kepala suku Indian itu merasa yakin bahwa Bess memang orang yang pernah dikenalinya. Akan tetapi di sini dirinya merasa heran dan takjub ketika melihat keadaan Bess sekarang sudah sangat baik. Sebab waktu itu dirinya menemukan Bess berada di dalam lubang dalam keadaan hampir sekarat. Lalu kepala suku tersebut juga mengatakan bahwa kesembuhan yang didapatkan Bess itu merupakan suatu keajaiban dari Sang Pencipta. Selepas itu lalu di sana kepala suku itu pun kembali memberikan tombaknya kepada Bess dan menyuruh beliau agar membunuh Henry yang biadab. Sebab di sini kepala suku itu merasa yakin bahwa Henry itu adalah atasan Bess yang tega meninggalkan beliau dalam keadaan hampir sekarat. Lagi-lagi di sini Bess merasa terkejut sekaligus bersyukur karena tadinya mengira bahwa kepala suku itu akan membunuh beliau disebabkan beliau sudah berani menyerang mereka. Namun ternyata dia adalah orang yang sangat baik. Dikarenakan kepala suku itu menyuruh membunuh si Henry tanpa buang-buang waktu, lantas saat itu juga Bess pun langsung berjalan mendekati si Henry. Namun sesampainya di sana ternyata Bess tidak membunuh si Henry, melainkan beliau hanya mengambil senjatanya saja yang disimpan oleh si Henry. Entah kenapa di sini tiba-tiba beliau mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Mungkin hal itu disebabkan hati Bess sekarang sudah lembut dipenuhi cahaya ilahi lewat pengalamannya yang ditemukan selama perjalanan. Sebelum pergi lalu di sana Bess mengatakan bahwa beliau akan kembali ke rumah untuk menemui putranya yang ditinggalkan. I've got a son out there. Di akhir cerita, Henry beserta anak buahnya yang tersisa pergi meninggalkan tempat tersebut mengikuti Bess karena perjalanan mereka tidak mungkin bisa dilanjutkan. Tamat ending yang sangat membebenguk Henry kan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah yakni seberat apapun penderitaan yang menimpa Anda maka bersabarlah. Sebab jika Anda belum waktunya untuk meninggal, pasti Anda akan kembali sembuh. Dan percayalah bahwa di balik ujian yang Anda derita itu pasti ada hikmahnya. Terkadang yang Maha Kuasa itu memang sengaja memberikan penderitaan kepada Anda untuk menjadikan diri Anda lebih baik seperti halnya yang dialami oleh si Bess ini. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian alur ceritanya banyak kesalahan. Satu kata dari saya, jangan lupa ngudud sampurna kretek dan ngopi op let. Oke, kancoet.